Setengah bulan lebih peristiwa maut terbakarnya Glodok Plaza masih menyisakan suasana duka. Banyak kisah muncul di balik proses pemadaman hingga evakuasi korban. Seorang petugas damkar bahkan menemui suasana mistis saat evakuasi di lantai 8. Saat itu, ia mendengar suara gaib seperti jeritan para korban yang minta diselamatkan. Selama pencarian korban, ia merasa banyak sejawatnya ikut melakukan penyisiran. Sebab saat itu ada suara ramai di belakangnya. Tapi ternyata setelah menoleh, di belakangnya hanya ada kegelapan. Lantas benarkah suara riuh yang didengar petugas damkar berasal dari korban yang belum diselamatkan? Lalu seperti apa kisah penyelamatan korban? Mengapa personil damkar harus dibagi dalam 5 tim? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Suasana kebatinan masyarakat Jakarta masih terasa nelangsa setiap mengingat peristiwa maut terbakarnya Glodok Plaza. Sebab banyak korban jiwa dari peristiwa di pertengahan bulan Januari itu. Sebanyak 230 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk pemadaman dan evakuasi korban. Sepanjang perjuangan berat itulah banyak terjadi peristiwa-peristiwa misterius, termasuk suara orang memanggil-manggil saat seorang petugas menyisir lantai 8. Saat itu, petugas damkar ini juga mendengar banyak orang bercakap-cakap, sehingga suasana terasa ramai. Tapi saat menoleh ke belakang, yang ada hanya keheningan serta reruntuhan gedung yang cenderung gelap. Percaya atau tidak gitu kan, memang pada saat itu suasana di atas itu hening. Ketika saya menyisir ya, saya kira ada teman, Pak, kok kayak masih ada suara orang rame gitu kan. Wah, masih ada teman saya nih, masih aman saya kan. Ketika saya mau panggil teman saya, salah satu nih anggota saya nengok ke belakang, kok nggak ada. Suara-suara gaib yang didengar seorang petugas damkar diyakini berasal dari korban kebakaran yang belum berhasil diselamatkan. Dalam pandangan Nyai Dewi Rantian yang dikenal sebagai seorang paranormal senior, suara-suara gaib itu memang berasal dari jasad para korban. Sebab orang yang meninggal secara tidak wajar, rohnya masih tertinggal di lokasi. Saat itu, menurut Nyai Dewi, sukma korban kebakaran berusaha memberi petunjuk kepada petugas untuk menemukan jasad para korban. Itu biasanya tuh namanya orang meninggal yang dengan tidak wajar, kan ini kan terbakar. Pastikan rohnya masih berada di situ. Ada juga roh itu untuk memberitahu kepada orang itu supaya di sini loh, jasad saya tuh di sini loh, gitu loh. Jadi dia memberitahukan kepada orang ini supaya jasad dia tuh bisa ditemukan. Jawaban saya, roh inilah yang mengiring damkar ini untuk menemukan jenazah itu. Memberi sinyal, memberi untuk jasadnya tuh bisa ditemukan gitu. Bisikan gaib hingga suara jeritan korban menjadi pertanda bahwa roh mereka baru sadar sudah meninggal. Suara-suara serupa tangisan juga berasal dari korban yang merasakan kesedihan mendalam karena menjadi korban peristiwa maut yang sama sekali tak dikehendaki. Mereka juga tidak siap menghadapi takdir yang menyedihkan sebagai korban kebakaran.
Iya, meninggal dengan terjadinya terbakar kan seperti itu. Bisa juga ya? Bisa. Kan roh itu kan selama 41 hari kan masih ada di dekat jasad itu, biasanya seperti itu. Ada orang yang tidak sadar di saat dia itu meninggal. Nah, setelah dia mau 41 hari dia akan sadar, ada. Nah, kenapa mungkin satu kejadian yang orang yang damkar ini mendengar suara tangisan itu kan pasti jasad ini di sini rohnya itu kan pasti merasa baru sadar kalau dia tuh udah meninggal. Pasti kan ada histeris tangisan, pasti ada seperti itu. Kebakaran besar yang melumpuhkan aktivitas malam di Glodok Plaza sejatinya hanya awal dari peristiwa-peristiwa serupa kemudian hari. Dalam telaah batin Nyai Dewi, masih akan terjadi kebakaran serupa di bulan-bulan mendatang. Apalagi setelah tahun 2025 memasuki bulan ke-9. Sebab di bulan September itu terjadi peralihan dari unsur kayu menjadi unsur api. Puncak dari peristiwa yang berhubungan dengan api akan terjadi pada tahun 2026. Saat itulah energi unsur air mendekati titik terbesarnya. Banyak terjadi. Oke, kenapa itu terjadi? Saya pernah di bulan Desember saya pernah kasih tahu bahwa akan banyak kejadian kebakaran. Kenapa saya bilang kan ada banyak kejadian kebakaran? Kenapa? Karena ini peralihan tahun. Sebenarnya peralihan tahun unsur kayu mau masuk ke unsur api. Tahun 2026 nanti itu unsur api. Jadi kayu mau ke api. Jadi itu energi api itu sangat besar. Antara kayu ke api. Kayu sama api kan kalau digabungin pasti menyala lebih besar. Jadi energi api ini sangat besar. Pemadaman serta evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza memang terasa dramatik. Lantas seperti apa kisah petugas damkar menyelamatkan korban? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Lebih dari setengah bulan pasca terbakarnya Glodok Plaza, kesedihan masih terasa, utamanya bagi keluarga korban. Tapi sesungguhnya upaya keras sudah dilakukan petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan semua pengunjung Glodok Plaza. Tim evakuasi juga dibantu banyak orang, mulai dari warga hingga para karyawan di tempat hiburan malam tersebut. Dari kesaksian para penyelamat, terjadi kepanikan luar biasa yang membuat proses evakuasi menjadi dramatis. Para korban berteriak hingga melambaikan tangan, minta dikeluarkan dari jebakan api yang berkobar hebat. Teriakan minta tolong denger, memang teriakan minta tolong tuh bener ada. Kan ada yang sekitar jam 10-an itu ada yang dituruni dari tangga gitu. Soalnya kan pas itu Blangwir masuk sekitar jam setengah 10-an lebih lah. Sekitar jam 9 itu masih asap, masih hitam gitu aja. Terus lama-lama gede gitu saya ngeliatnya. Dari lantai 7 kayaknya ya. Benar, suasana mengerikan terjadi selama terjadi kebakaran Glodok Plaza. Sebab saat itu pengunjung sedang sangat padat. Para petugas bekerja keras bukan hanya untuk memadamkan api, tapi menyelamatkan para korban. Selain ratusan orang yang berhasil dievakuasi, tidak sedikit yang gagal diselamatkan. Tim pemadam kebakaran bahkan menemukan korban yang sulit diidentifikasi karena sudah terbakar di lantai 8 gedung tersebut. Memang sudah tidak bisa kita identifikasi. Jadi yang tadi yang kita temukan itu ada di lantai 8. Di lantai 8 dan kondisinya sudah tertumpuk dengan runtuhan bangunan. Tapi kita nggak tahu apakah itu penyebabnya.
Tapi mengapa petugas damkar sampai dipecah menjadi 5 tim? Lantas, seperti apa kronologi kebakaran di Glodok Plaza? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Perjuangan para petugas pemadam kebakaran memang sangat keras. Ratusan personil dikerahkan dengan menurunkan 45 unit kendaraan pemadam. Peristiwa yang terjadi di pertengahan bulan Januari itu menjadi kebakaran terbesar di awal tahun 2025 ini. Untuk memadamkan hingga melakukan evakuasi korban, petugas dibagi dalam 5 tim dengan tugas masing-masing. Api ngebul dari atas itu sekitar jam 9-an lah. Lama-lama kan gede, cuman yang lihatnya cuman gitu aja saya. Terus jam setengah 10 itu mungkin karyawan pada turun, pada di depan sini semua, gitu aja saya ngelihatnya itu gitu. Yang terbakar itu di lantai 7, 8, dan 9. Nah ini kita membuat tim, ada 5 tim yang kita buat untuk melakukan penyisiran. Satu tim itu 5 orang. Nah tadi baru saja ditemukan 1 orang korban pada jam 14.15. 1 orang, tapi memang kita tidak bisa lakukan identifikasi siapa korbannya karena memang korban sudah tidak bisa kita lakukan identifikasi, sudah tidak terbentuk lagi lah, sudah sama berbarengan dengan bahan material yang terbakar. Kendala pasti ini, apalagi kondisi ini malam ya, dari siang aja material yang ada di lokasi di mulai 7, 8, 9 itu semua atap material sudah rubuh, jadi menghambat proses pencarian penelusuran dari anggota kami. Kebakaran maut yang melanda Glodok Plaza masih diselimuti misteri. Tragedi ini mengakibatkan puluhan jiwa menjadi korban. Dan peristiwa paling mengerikan dialami petugas damkar yang mendengar suara minta tolong saat berusaha menyisir lokasi kejadian. Tapi mungkinkah suara gaib itu berasal dari jasad korban yang belum ditemukan? Entahlah. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.